Hai teman-teman. Oke, sebelum kita menuju apa yang kita bahas di video kali ini, video selanjutnya, di situ ada biodata saya dan di situ sudah tertera, silahkan disimak. Dan saya berasal dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Sebelum kita menuju ke sana atau menuju ke pembahasan materi di video kali ini, di situ sudah saya bocorkan mengenai materi yang akan disampaikan, yaitu titik belok fungsi. Sebelum menuju ke yang lebih dalam nih, sebelum menuju apa yang nanti saya akan infokan nanti mengenai ilmu sedikit, jadi jangan lupa subscribe dulu dong akun YouTube kami, dan setelah subscribe jangan lupa notifikasi loncengnya terus yang all, jadi apabila ada video baru kalian dapat notifikasinya langsung dong, tanpa harus cari-cari dulu. Dan jangan lupa like kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan bagus, dan mungkin bisa mendukung saya untuk membuat video lagi dari teman-teman. Dan jangan lupa share dong, share. Mungkin kalian sudah bisa mengerjakan dan itu mudah, setelah dapat penjelasan dari saya boleh di share ke teman-temannya. Dan yang terakhir, komen. Silahkan komen di kolom komentar, itu membantu saya untuk membangun akun ini menjadi lebih baik. Itu saja, nanti kita akan menuju ke materi mengenai titik belok fungsi. Oke, sudah terlihat dong di atas kita akan bahas apa. Di situ kita akan membahas titik belok fungsi. Nanti di situ juga kita akan memberikan satu contoh soal dan pembahasannya, jadi kalian bisa mengerti meskipun gak banyak, yang penting bermanfaat dong. Jadi pertama yaitu kita akan menjelaskan definisi lah secara garis besarnya, yaitu titik di mana terjadinya perubahan pencekungan fungsi. Oke. Nah, nanti setelah kita sebelum kita melakukan menyelesaikan sesuatu soal mengenai titik belok fungsi, menentukan nanti hasilnya dari titik belok, dari saya nih ada 4 cara sebenarnya yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Pertama nih, tentukan turunan kedua dari fungsi X yang ditentukan, ya, seperti contoh soal di bawah ini. Seperti fungsinya itu kan berarti fungsi X yaitu X pangkat 4 min 6X pangkat 2 plus 2X min 1. Yang kedua, cari nilai X ketika F double aksen X sama dengan 0. Jadi nanti itu setelah dibuatkan F aksen langsung jadi F double aksen X dari fungsi yang dari soal yang diberikan. Yang ketiga, nilai yang telah didapat disubstitusikan ke fungsi X menjadi buka kurung X, hasil dari fx yang telah disubstitusikan adalah, nanti itu hasil itu ketemu menjadi titik belok. Yang keempat, ambil sembarang nilai A dan B di mana A kurang dari X dan B lebih dari X, lalu disubstitusikan ke F double aksen X. Jadi nanti itu apabila hasilnya positif jadi sama dengan cekung ke atas, apabila hasilnya negatif sama dengan cekung ke bawah. Sebelum kita menuju nih ke soal penyelesaian, saya itu punya soal yaitu di bawah ini. Tentukan titik belok dari fx sama dengan X pangkat 4 min 6X pangkat 2 ditambah 2X min 1. Kalau memang kalian udah bisa silakan dikerjakan, nanti hasilnya
min 6x pangkat 2 plus 2x min 1. Yang pertama itu tentukan turunan kedua dari fx yang ditentukan. Maksudnya yang diketahui. Yang ditentukan itu maksudnya diketahui dari soal itu. Jadi fungsinya dari x adalah x pangkat 4 min 6x pangkat 2 plus 2x min 1. Untuk mencari turunan keduanya otomatis kita harus pakai f aksen dulu. F aksen x sama dengan 4x jadinya, tadi yang x pangkat 4 jadinya 4x pangkat 3, dan yang min 6x pangkat 2 jadi 12x, dan yang 2x jadi 2 dong, dan yang 1 tidak bisa dong. Dan yang selanjutnya kita harus jadikan, kan itu mintanya turunan kedua, otomatis kita harus cari f double aksen dari x, yaitu sama dengan hasilnya dari 4x pangkat 3 hasilnya 12x pangkat 2, dan hasil dari min 12x yaitu min 12. Selanjutnya kita akan mencari nantinya, yaitu langkah yang kedua, mencari nilai x ketika f double aksen x sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita menuju cara yang kedua nih, langkah-langkah yang kedua. Yang kedua tadi itu kan cari nilai x ketika f double aksen x sama dengan 0. Oke. Jadi f double aksen x sama dengan 0 tadi itu kan hasilnya sudah ketemu dari langkah yang pertama, yaitu 12x pangkat 2 min 12 sama dengan 0. Bagaimana dong cara kita mencari x? Kita substitusikan semuanya, kita bagi 12 saja kan bisa. Jadinya nanti x pangkat 2 min 1 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui nanti x setiap yang kita cari kan x. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan faktorisasi x dari pangkat 2 min 1, yaitu x plus 1 dan juga x min 1 sama dengan 0. Jadi setelah faktorisasi ketemu dari x pangkat 2 min 1, maka faktorisasi pertama kan x plus 1, otomatis x nya kita sudah ketemu min 1, atau jadi x yang faktorisasi kedua x min 1, jadi x yang kedua kita menemukan hasilnya 1. Jadi x masing-masing sudah ketemu. Jadi kita nanti akan menuju ke langkah yang ketiga, yaitu nilai yang telah didapat disubstitusikan ke fx menjadi x, f fungsi x, yaitu nanti y-nya itu berupa hasil dari fungsi x setelah disubstitusikan, sehingga nanti akan ketemu dari titik beloknya. Oke. Setelah kita mencari nilai x dari ketika v double aksen x sama dengan 0, sehingga kita sudah menemukan x-nya berapa, dan kita sudah menemukan 2 karena dari penyelesaian faktorisasi. Langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai yang telah didapat disubstitusikan ke fungsi x menjadi x dan y-nya, nanti hasil dari fungsi x, dan nanti bakalan ketemu, dan di situ yang dinamakan titik belok. Nah, di sini sudah ada yang pertama nih, kan dari yang cara nomor 2 kita dari x yang sudah ketemu x sama dengan min 1, kita akan mencoba disubstitusikan dari fungsinya dari soal yang awal, yaitu mengenai yaitu x pangkat 4 min 6x pangkat 2
kurung, pangkat 4, dan terdapat juga negatif lagi 6, tutup kurung lagi, jadinya negatif 1, tutup kurung, pangkat 2, plus 2, buka kurung, min 1, tutup kurung, dikurangi 1 sama dengan 8. Coba deh dihitung, ayo cepet-cepetan dong. Jadinya hasilnya sudah ketemu, X tadi sudah ketemu, min 1 dari percobaan untuk mencari nilai X, dan yang min 8 itu adalah nilai Y-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X sama dengan 1-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari X sama dengan 1. Nah, di sini yang nomor 3 selanjutnya yaitu fungsi X-nya sudah ketemu 1. Jadi sama dengan 1 pangkat 4 dikurangi 6 dikali 1. Kenapa ditutup kurung? Karena untuk membedakan berarti tanda itu atau dikali tutup kurung salah satunya. Jadi min 6x buka kurung 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 min 1, jadi sama dengan min 4. Nah, x-nya sudah ketemu 1, otomatis kita sudah substitusikan y-nya sudah ketemu min 4. Selanjutnya masing-masing sudah ketemu nih dari faktorisasi ya sudah kita ketemukan dan sudah disubstitusikan sendiri-sendiri, jadi ketemu 2 yaitu min 1, min 8 dan 1, min 4. Selanjutnya kita akan menuju langkah keempat yang terakhir, yaitu ambil sembarang nilai A dan B di mana A kurang dari X dan B lebih dari X, lalu substitusikan ke F double aksen X. Nanti apabila hasilnya positif itu berarti cekung ke atas, apabila hasilnya negatif sama dengan cekung ke bawah. Selanjutnya kita kena ke langkah keempat. Oke, kita menuju ke langkah yang keempat, yaitu ambil sembarang nilai A dan B di mana A kurang dari X dan B lebih dari X, lalu disubstitusikan ke V double aksen X. Apabila hasilnya nanti positif maka cekung ke atas, apabila nanti hasilnya negatif maka cekungnya ke bawah. Dan disitu sudah ada deh secara gambarannya dari hasil kita melakukan dari langkah 1 dan 3. Nah, karena terjadi perubahan kecekungkungan di X sama dengan min 1 dan min 1 itu sudah ada jelas di situ, dan X sama dengan 1 maka katanya yang cekung ke bawah kalau negatif 1 atau negatif otomatis cekung ke bawah, dan itu di antara 1 positif 1 dan negatif otomatis maka titik min 1 X-nya min 1 Y-nya min 8 dan X-nya 1 Y-nya min 4 adalah titik belok fungsi. Seperti itu gambarannya dari mengenai titik belok fungsi, dan masih banyaknya lagi loh soal-soalnya. Coba aja cari di Google dimanapun, mungkin dengan belajar dengan mencari kita lebih tahu dan lebih mengerti. Itu mungkin cara yang bisa saya terapkan di sini, semoga bermanfaat. Teman-teman, kakak-kakak yang sudah menyimak video kami, semoga bermanfaat dan semoga membantu kalian dalam menyelesaikan soal ya nantinya. Jadi kalau kalian memang ada kesulitan boleh dikasih kolom komentar, mungkin bisa dijawab oleh admin. Jangan lupa, intinya yang sudah melihat mohon dong yang belum subscribe dulu, dan notifikasi loncengnya jangan lupa. Subscribe gratis kok. Jangan lupa like and share. Boleh komen mungkin ada yang kurang dari video kami, mohon maaf. Terima kasih.